Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah, barakallahu fikum. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita di kajian fikih mawaris. Dan alhamdulillah sebelumnya kita sudah mengambil al-warithuna minar rijal dan al-warithatu minan nisa. Itu para ahli waris dari kalangan laki-laki dan para ahli waris dari kalangan perempuan. Ada yang bertanya, Ustadz, ibnun di sini atau bintun di sini anaknya siapa? Ada yang bertanya seperti itu. Al-ibnun di sini atau al-abun di sini adalah keluarganya dari orang yang meninggal dunia. Jadi kalau dibilang ibnun, berarti anaknya pewaris. Kalau dibilang abun, abul mayyit, itu anak bapaknya pewaris. Jadi al-warithun wal warithat di sini hubungannya adalah dengan orang yang sudah meninggal dunia dan mereka akan mendapatkan harta warisan dari pewaris tersebut. Jadi di sini hubungannya ialah antara ahli waris dan pewaris. Pewaris ialah orang yang wafat, meninggal dunia dan ia meninggalkan harta. Begitu ya ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya sudah kita jelaskan juga hukum orang-orang yang sudah mendapatkan jatah atau orang-orang yang mewarisi hanya dengan furud. Orang-orang yang mewarisi hanya dengan batasan yang dibatasi, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga ada orang-orang yang mewarisi secara ta'sib. Kita buka bukunya Al-Ikhwa wal Akhwat rahimani wa rahimakumullah untuk mempermudah antum mengingat. Ini udah kita baca tadi, itu al-warithatu minan nisa. Kemudian kita sebentar ana mempersiapkan dulu ininya karena sudah mulai lemah baterainya. Nah, tapi ya ikhwah, ana minta waktu 1 menit untuk mempersiapkan karena sudah mulai lemah dari baterainya. Nah. Baik. Sudah kembali. Nah, sudah kita baca tadi yaitu al-warithatu minan nisa dan al-warithuna minar rijal. Boleh nanya? Afwan yang nanya nanti ya, yang nanya nanti di akhir sesi kita belajar dulu. Yang bertanya mungkin nanti kita akan buka bab dari as-su'al wal jawab dan ana harapkan kepada yang lain agar menutup mic-nya sehingga kita bisa fokus menyampaikan materi yang akan kita ambil, yang akan kita sampaikan. Kemudian kemarin ada kita bahas yaitu alladzina yarithuna bil fardi faqat, itu orang-orang yang mewarisi secara al-fard faqat. Al-mahd di sini artinya adalah faqat. Itu adalah ibu dan ibunya ibu itu kakek dan bapak dan al-ukhtu li maksudnya. Dan ibu dari bapak itu nenek dari bapak maksudnya, dan ini nenek dari ibu. Kemudian al-ukhtu li itu saudari dari ibu, dan al-akhu li dan saudara dari ibu, az-zauj dan az-zaujah. Ini mereka adalah mewarisi secara fardu saja. Mewarisi secara fardu saja. Dan ada juga di antara para ahli waris mereka mewarisi secara ta'sib. Perbedaan antara al-fard wa ta'sib, al-fard adalah warisan dengan cara
dengan kadar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dapat 1/4, setengah, 1/3, atau 1/6. Itu adalah warisan yang sudah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nama warisan yang secara ta'sib. Ta'sib ialah warisan yang tidak ditentukan batasannya. Bisa jadi warisan tersebut mendapatkan semua warisan, bisa jadi warisan tersebut mendapatkan sisa dari semua warisan yang sudah dibagi-bagikan. Ini namanya warisan dengan ta'sib. Mereka adalah para laki-laki, al-ibn, ibnul ibn, wa in nazal, sampai akhir. Dan kemarin hari Jumat sudah kita jelaskan juga, yaitu orang-orang yang kadang mewarisi dengan al-fard, kadang mewarisi dengan ta'sib. Mereka adalah bintun dan bintul ibn dan al-ukhtu syaqiqah dan al-ukhtu li'ab. Ana jelaskan kepada antum agar bagaimana maksudnya. Ana buka ke layar ya. Nah. Kemarin ada namanya orang-orang yang mewarisi secara farad dan kadang mewarisi secara ta'sib. Contohnya al-bin. Al-bin. Al-bin kadang ia mewarisi setengah. Kadang ia mewarisi 2/3 kalau mereka bersama-sama. Ini warisan namanya warisan secara al-fard. Warisan secara fard yang sudah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang bintun ini bisa juga mewarisi secara ta'sib, yaitu warisan yang tidak ditentukan kadarnya apabila ia bersama dengan saudara laki-lakinya. Nah, jadi begini mereka mewarisi secara ta'sib, secara asabah. At-ta'sib. Ta'sib itu warisan yang tidak ditentukan, dibatasi kadarnya. Kadang mereka mewarisi sisa dari warisan yang lain. Misalnya kalau ada bapak mendapatkan 1/6, sisanya untuk mereka berdua. Itu namanya mewarisi sisa. Tapi kalau tidak ada bapak, tidak ada lagi namanya kerabat dekat, maka Ustadz, nggak dengar suaranya, Ustadz. Suaranya hilang, Ustaz. Suara hilang, Ustadz. Tukari lau samahta, Ustadz. Nah. Kayaknya tadi sudah. Suaranya belum kedengaran, Ustaz. Mafi sautika, Ustadz. Mafi sautik. As-saut ghairu mujud. Yes. Mafi sautika ya, Ustadz. Isbiru ya ikhwah. Naam.
Naam ya Muhammad. Arsil. Arsyad. Arsyad. Nah, Masya Allah. أنا كنت يا أرشاد في المعهد أو في البيت؟ أنا في المعهد علي للدراسات الإسلامية واللغة العربية بالمكسر. ما Istiba, شاء الله. Makassar. ما شاء الله. Loh, sekarang gimana? Ada suara? نعم نعم أستاذ موجود. Ana kayaknya buka mic aja nih. Kayaknya mic-nya bermasalah ini. Alhamdulillah, mawjud. الحمد لله موجود أستاذ. Sekarang gimana? Suaranya jelas atau tidak? موجود أستاذ. واضح. Jelas, alhamdulillah Ustaz. Ya, Ana ulang ya. نعم. Wadah as-sawt wa zahara as-sawt ya Jadi, Ustaz. kadang bintun itu mewarisi secara farad. Farad itu adalah bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang setengah, kadang 2/3 kalau mereka berjamaah atau berdua atau lebih. Ini namanya farad, secara farad. Nah, kadang bintun tersebut bisa mewarisi secara ta'sib. Kapan itu? Apabila ia bersama al-ibn. Apabila ia bersama ibn. Contohnya, bintun sama ibn, jadilah bintun ini mewarisi secara ta'sib. Ta'sib ialah warisan yang tanpa ditentukan kadarnya, batasnya di dalam Islam. Bisa jadi mereka mewarisi semua harta, bisa jadi mereka mewarisi harta sisa setelah dibagi-bagikan kepada ashabul furud. Itu bintun. Kadang bintun ini bisa mewarisi secara farad, kadang bisa mewarisi secara ta'sib. Ta'sib. Kaifa as-surah wadih wala ghair wadih? Wadih. Nah, itu bintun. Begitupun misalnya al-ukhtu syaqiqah. Al-ukhtu syaqiqah sama. Awalnya ia mewarisi secara farad, yaitu setengah atau ini farad. Al-ukhtu misalnya al-ukhtu syaqiqah. Kadang mewarisi setengah, kadang mewarisi 2/3 apabila mereka ada rombongan atau berjamaah. Kadang al-ukhtu tersebut bisa juga mewarisi secara ta'sib apabila pertama al-ukhtu syaqiqah bersama al-akhus syaqiq misalnya. Maka jadilah mereka mewarisi secara ta'sib. تقصير. Nah, ta'sib itu adalah warisan yang tidak ditentukan kadarnya. Kadang bisa mewarisi banyak atau semuanya atau sisanya. Barakallahu fiikum. Dan kita sudah ambil sebelumnya itu orang-orang kadang bisa mewarisi secara ta'sib ma'an. Kadang bisa mewarisi ta'sib ma'an. Tapi kah Ana coba pakai headset ini, mungkin bisa aktif. Yang lain mohon di mute ya, biar nggak menghalangi gambarnya. Kayaknya nggak bisa pakai headset ya, makanya Ana langsung aja buka headset, langsung bicara tanpa mic. Dan ada juga rombongan orang-orang yang mewarisi secara ta'sib dan al-fardu ma'an. Contohnya al-ab. Contohnya al-ab. Al-ab itu al-ab. Al-ab. Al-ab akan mewarisi 1/6 jikalau ia bersama furu. Apa itu furu? Anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Misalnya dia bersama bintun misalnya. Bintun secara hukum dia mendapatkan 1/2 kalau ia sendiri.
Nah, al-ab di sini faradnya berapa? 1/6. Adapun bintun faradnya berapa? 1/2 atau setengah. Kemarin udah kita bahas bagaimana cara membuat asal masalah, yaitu dilihat dari maqamatnya atau penyebutnya. 6 dan 2 bisa dibagi, namanya tadakhul. Tadakhul. Tadakhul berarti yang diambil adalah angka terbesar. Nanti kita akan ulang kembali apa itu tadakhul, apa itu tamatsul, apa itu tawafuq, dan apa itu tabayun. Nah, di sini misalnya asal masalah adalah 6. Alaysa kadzalik 6. Nah, kita lihat 1/6 dari 6 berapa? 1. 1/2 dari 6 berapa? 3. Berapakah sisanya? Sisanya 2. 2 ini langsung diambil oleh al-ab. Makanya al-abu ini ia bisa mewarisi dengan 2 cara sekaligus. Secara fard dan secara ta'sib sekaligus, ma'an. Ila huna fahimna ya ikhwah, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Tafadhal, barakallahu fiikum. Naam. Tafadhal Hidayat Nur Khalid. Ada yang ingin bertanya kembali? Ada yang ingin bertanya ya ikhwah, barakallahu fiikum? Ustaz. Nah, Itu maksudnya tadi apabila al-ab sama bintun ya. Maksudnya jika mereka berdua sama-sama mendapatkan warisan gitu ya Ustaz ya? ya sama-sama mendapatkan, misalnya yang mati adalah anaknya si Abu ini. Berarti dia tuh meninggalkan si Abu ini dan meninggalkan anak perempuannya misalnya. Tuan, anak kembalikan lagi. Misalnya dia meninggalkan bapaknya dan anak perempuan. Secara hukum, Yang meninggal tuh secara kira-kira hukum, siapa Ustaz? apa? Yang meninggal anak laki-lakinya. Yang meninggal anak laki-lakinya. Muhammad, misalnya. Ya. Misalnya Muhammad, misalnya ini kan bapaknya. Ini anaknya si Muhammad. Oh iya. Jadi si mayit, jadi di sini berarti tiba-tiba di sini misalnya Muhammad misalnya. Nah, anaknya ini dan ini adalah bapaknya dari si bintun. Secara hukum, Abu ini mendapatkan 1/6 jikalau ada furu, ada anak, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, jadilah hukum masalahnya 6 sama 2 tadakhul, berarti ambil yang terbesar. Asal masalahnya adalah 6. 1/6 dari 6, 1, 1/2 dari 6, 3. Ini sama ini adalah 4. Sisalah 2. 2 ini langsung diambil oleh al-ab. Nah, itu kadang kalau abu itu ia mewarisi dengan 2 cara. Kadang ia bisa mewarisi secara ta'sib saja, kadang ia juga bisa mewarisi secara ta'sib dan barakallahu fiikum. Kita akan jelaskan kembali. Nah, tafadhal. Ada pertanyaan Ustaz. Nah, tafadhal. Apakah pembagiannya sama ketika anaknya belum balik Ustaz? Anak belum Si bintu balik, belum balik. anak masih bayi, hukumnya adalah sama. Pembagiannya Sama. kalau setengah ya setengah. Kalau 2/3, 2/3 misalnya kalau mereka perempuan. Tidak ada beda antara anak yang sudah balik dan anak yang belum balik. Cuman kalau anaknya belum balik, bukan berarti hartanya bisa dipakai oleh ibunya semena-mena atau bapaknya semena-mena atau saudaranya semena-mena. Itu adalah hak anak. Dan mungkin
di kemudian hari anak itu mempunyai kebutuhan, contohnya ia ingin menikah atau ia ingin membeli sesuatu yang berguna bagi hidupnya, maka harta tersebutlah yang dipakai oleh anak. Kalau harta warisan, tidak ada beda antara anak yang masih kecil dan anak yang sudah dewasa. Kalau hukumnya sudah ditentukan oleh Islam, maka tidak ada beda antara anak yang kecil atau anak yang besar. Sebagaimana tidak ada beda antara anak yang jarang di rumah dengan anak yang sering di rumah. Yang mana anak, maka hukumnya adalah satu. Barakallahu fiikum wa fiikum. Tambahan Ustaz, tambahan, apakah harta warisannya itu bisa dimanfaatkan nanti dipakai oleh orang tuanya, nanti ketika dia balik baru diberikan haknya, Ustaz? Ya, itu adalah hak anak. Kalau misalnya dipakai oleh wali atau orang tuanya, boleh-boleh saja, tapi dengan syarat nanti akan dikembalikan oleh mereka. Tidak boleh menzolimi amwalul yatama, harta-harta para ahli yatim. Misalnya ada anak yang bapaknya meninggal. Kalau dengan jumlah yang sama, Ustaz, atau dipakai boleh, tapi dengan cara nanti harus dikembalikan kepada mereka. Kecuali kalau misalnya anak tersebut tinggal bersama pamannya dan dipakai dengan sesuai kebutuhannya, itu tidak mengapa. Tapi kalau dipakai oleh orang tuanya atau kerabatnya tanpa adil, secara zolim, maka hal tersebut masuk dalam kategori al-itsm wa dzam. Ya ikhwah barakallahu fikum, sekarang ana akan jelaskan kembali perbedaan antara tadakhul dan tamathul dan tawafuq dan tabayun. Karena minggu lalu mungkin ada teman-teman yang agak kesulitan bagaimana cara membedakan tadakhul, tabayun atau tawafuq. Nah, sekarang kita masuk kepada tamasul. Tamasul itu kalau misalnya ada ashabul furudnya setengah dan setengah. Contohnya az-zauj dan al-ukhtu syaqiq, misalnya begitu. Mereka mendapatkan setengah dan setengah. Kita lihat penyebutnya yang paling bawah ini. Sama enggak? Sama. Kalau sama berarti hukumnya adalah tamatul. Kalau tamatul diambil salah satunya. Berarti ini. Berarti asal masalah adalah dua. Berarti asal masalahnya antara az-zauj wal ukhtu syaqiqah. Begini. Masalahnya adalah dua. Nah, jadi setengah dari dua berapa? 1 dan 1. Ini kalau tamasul, samanya penyebut antara bawah ini namanya, kalau bahasa Arab namanya al-maqamat, al-maqam. Ini namanya tamasul. Tamasul. Sekarang kita masuk kepada tadakhul. Tadakhul. Ya, masuk kepada tadakhul. Contohnya ada 1/2 dan 1/4 misalnya. 1/2 dan 1/4 misalnya. Ini masuk kepada kategori tadakhul. Artinya angka 4 ini, angka terbesar, bisa dibagi dengan angka terkecil tanpa adanya pecahan. Jadi diambillah yang terbesar. Ini namanya tadakhul. Jadi kalau ada orang yang mewarisi secara setengah dan 1/4, lihat yang angka bawahnya ini, namanya maqamatnya atau penyebutnya. Lihat. 4 dan 2 berarti adalah tadakhul. Tadakhul adalah bisanya angka terbesar dibagi dengan angka terkecil tanpa adanya
kasr atau tanpa adanya pecahan. Ini namanya tadakhul. Ini kayaknya mudah bagi antum, tapi kita masuk kepada kategori yang sedikit tajam, yang sedikit terperinci. Kalau misalnya ada orang mewarisi secara seperempat dengan orang mewarisi secara seperenam. Nah, ini namanya kita lihat dulu. Apakah angka seperenam ini, angka 6 ini, kita lihat angka yang paling bawah. Apakah angka 6 ini bisa dibagi menjadi 4 atau bisa dibagi 4? La, tidak bisa. Apakah angka 6 sama dengan angka 4? La, tidak sama. Maka kita lihat angka 6 dan 4. Kita lihat angka berapakah yang bisa disepakati antara 6 dan 4? Rupanya mereka sama-sama bisa dibagi menjadi 2. Misalnya angka 2. Kita bagilah antara 4 bagi 2 berapa? 2. 4 dan 6 bagi 2 berapa? 3. Jadi dikalikanlah, dikali silang ini dikali sini, ini dikali sini. Maka jadilah 12. Tawafuk itu adanya kesepakatan antara dua angka. Misalnya sepakat di angka 3, sepakat di angka 4, sepakat di angka 2. Ini artinya tawafuk. Kita ulang lagi yang lain, misalnya sebagai penjelas di bab tawafuk. Misalnya ada yang mewarisi secara 1/8 dan ada yang mewarisi secara 1/6. Kita lihat apakah angka 8 dan angka 6 ini sama? La, tidak sama. Apakah angka 8 ini bisa dibagi dengan angka 6? La, tidak bisa dibagi. Maka kita lihat antara angka 8 dan angka 6, ada enggak angka yang bisa dibagi, atau ada enggak angka yang bisa, angka 8 ini dan angka 6, berapakah angka yang bisa dibagi sesuai dengan angka 6 dan angka 8? Kita menemukan angka 2, contohnya. Angka 8 bisa dibagi angka 2. Bisa. Angka 6 bisa dibagi angka 2. Bisa. Contohnya. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Maka dikalilah secara silang. Maka kita akan menemukan asal masalahnya. 24. Nah, jadi kita cari angka. Yang lain di mute dong. Fi soal, tafadhal. Ada pertanyaan? Dimut, tolong dimut. Ada pertanyaan ya ikhwah, barakallahu fiikum. Tafadhal, yang ingin bertanya tafadhal. Ada pertanyaan, tafadhal? Baik Ustadz. Itu yang istilah-istilah kayak tabayun, tawafuk, kemudian tadakhul, itu jika ada kasusnya jika ada 2 orang mendapatkan warisan gitu Ustadz ya? Iya, misalnya antara anak dan bapak misalnya. Nanti kita akan menjelaskan, karena masing-masing orang itu kan punya bagian-bagiannya. Misalnya ada 1/6, 1/3, atau 1/4, atau 1/8, nanti akan kita jelaskan. Nanti akan ada pada bab selanjutnya. Ini anak angkat sebagai murojaah sebagai untuk antum. Kalau ada di antara antum yang masih belum paham bagaimana membedakan tadakhul, tamatsul, tawafuk, dan tabayun. Nah, kalau tabayun yang paling akhir, contohnya. Ini.
Sekarang kita lihat namanya tabayun. Tabayun. Misalnya ada orang mewarisi 1/2 sama 1/3. Mungkin Ana harap kepada antum lihat. Nah, ada farad yang 1/2 dan ada 1/3. Kita lihat. Yang pertama, apakah angka 3 dan 2 sama? Tidak. Berarti bukan tamasul. Apakah angka 3 bisa dibagi dengan angka 2? Tidak. Akan timbul nanti namanya pecahan atau pecah berkoma-koma. Apakah ada kesepakatan antara angka 3 dan 2? Tidak ada. Karena nggak ada misalnya ini dibagi 2 bisa, ini dibagi 2 nggak bisa. Berarti tidak. Berarti tidak tamasul, tidak tadakhul, tidak tawafuk. Berarti hukumnya adalah tabayun. Tabayun. Kalau tabayun langsung dikalikan antara angka yang besar sama angka kecil. Jadi angkanya asal masalahnya 6. Itu kalau tabayun. Barakallahu fikum. Nah. Sebentar ya. Ya, di sini hujan, jadi suaranya mungkin tidak bersih. Nah, barakallahu fikum. Toib, sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Atau ada yang tidak paham? Tafadhal. Ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah, paham. Nah. Oke. Mungkin kita lanjut pembahasan yang selanjutnya. Kita buka bukunya Al-Ikhwa wal Akhwat, barakallahu fikum. Ini dia Al-Furudul Muqaddarah fi Kitabillahi Sittah. Itu bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya ada 6. Yaitu an-nis 1/2 atau setengah, ada ar-rubu'u 1/4, ada as-sumunu 1/8, ada as-sulusan 2/3, ada as-sulus 1/3, dan ada as-sudus. Ini furud, bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam Kitabullah Al-Karim. Dan asal masalah yang biasanya disepakati adalah ada 7. Itu ada asal masalah 2, ada asal masalah 3, atau 4, atau 6, atau 8, 12, dan 24. Insya Allah nanti akan kita bahas bagaimana cara mengeluarkan asal masalah yang 2, asal masalah yang 4, dan sampai akhir. Ini tadi kan kita udah jelaskan ini kalau misalnya ada tawafuk antara 8 dan 6. Ini kalau ada tawafuk antara 6 dan 4. Barakallahu fikum. Ini yang kemarin yang kita bahas itu kalau dalam suatu permasalahan ashabul furud atau orang yang menerima farad hanya 1 langsung diambil dari makamnya. Misalnya ada setengah misalnya, berarti ambil dari 2 ini. Atau 1/4 langsung asal masalahnya ambil 4. Atau 1/8 misalnya, langsung asal masalahnya diambil langsung 1/8. Atau 2/3, langsung asal masalahnya diambil dari angka yang terbawah ini, penyebut. Berarti 3 asal masalah. Sampai akhir, kalau ada orang yang mewarisi secara farad 1/6, langsung diambil dari angka 6 di bawah ini. Itu kalau
kalau hanya ada satu fard atau fardun wahidun. Kalau kedua, kalau ada di dalam masalah fardani. Kalau ada di dalam masalah ada dua fard. Sebagaimana yang sudah kita tentukan. Ada mutamathilah atau mutadakhilah atau mutawafiqah atau mutabayinah. Sekarang kita lihat nih, idza wujida fil mas'alati aktsar min fardhain. Nah, ini mungkin yang sering antum tanyakan. Kalau ada di dalam masalah ada lebih daripada dua ashabul furud. Disinilah mungkin kita bahas cara mengeluarkannya. Nanti akan antum temukan kok. Bagaimana Ustaz kalau ada dapat setengah, ada dapat seperenam, ada dapat seperempat. Barakallahu fiik. Sebentar ya. Nah, afwan ya ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kayaknya pelajaran hari ini tidak begitu kondusif karena terhalang hujan yang sangat deras sehingga pintu di depan rumah anak itu sering kebuka-buka sehingga anak harus bolak-balik menutupnya. Barakallahu fiikum. Mungkin ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkanlah sampai di pertemuan yang berikutnya karena anak lihat tidak begitu efektif belajar hari ini. Dan tafadhol kalau bagi antum yang ingin bertanya, kita buka aja tanya jawab. Tafadhol. Barakallahu fiik. Syukran jazakallahu khairan atas ilmunya Ustaz. Nah, tadi di al-warisatu ya, al-warisatu minan nisa. Disebutkan bintun, kemudian bintul ibni. Kemudian kok bintul binti itu nggak ada Ustaz ya? Bintul binti tidaklah menjadi ahlul waris. Jadi yang begini ana jelaskan kepada antum. Nih. Jadi kalau bintun ini ahli waris. Kalau bintul binti, bintul ibn ini ahli waris. Adapun bintul binti, yang lain tolong remute dong, ketutupan nih. ya, anak. Afwan Ustaz. Nah, yang lain ya ikhwah barakallahu fiikum, diharapkan kerjasamanya untuk menutup mic sehingga teman-teman yang lain bisa mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan. Barakallahu fiikum. Nah, yang pertama bintul ibn dan bintul binti. Nah, kalau bintul ini ahlul furud. Ini juga, sementara kalau bintul binti ia bukanlah termasuk dalam kategori orang yang bisa mewarisi harta. Barakallahu fiikum. Jadi kalau begini, bintul ke bawah. Ini ahli waris. Bintul ibn misalnya ada cicit-cicit antum kan dari pihak laki-laki dan belakangnya ada bintun, tetap mendapatkan ahli waris. Tapi kalau bintul binti, maka ia tidak mendapatkan bagian daripada harta waris. Sebelumnya ada yang bertanya ini di dalam chat, yaitu Ustaz, bagaimana, apa maksud dari ashabul furud? Mungkin ada yang belum mengenali istilah-istilah ini, karena sebagaimana yang kita ketahui, sesungguhnya ilmu faraid ini adalah ilmu yang sangat unik ya, tidak gampang digapai oleh semua orang, dan mungkin di sana ada beberapa istilah yang mungkin asing, jarang dijumpai oleh kebanyakan manusia. Di antaranya adalah al-fard.
Ana udah jelaskan kepada antum di dalam ringkasan. Yang pertama jawaban yang pertama adalah coba antum lihat kembali ringkasan yang sudah Ana kirimkan ke grup, karena itu sudah Ana lengkapi. Tapi untuk penjelas secara langsung, Ana akan jelaskan kembali apa itu perbedaan antara ta'sib dan apa perbedaan antara al-fard. Nah, kalau al-fard ini adalah warisan yang kadarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, 1/3. Ini adalah al-fard yang sudah ditentukan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bilang faradnya bintun berapa? Faradnya bapak berapa? Atau faradnya al-um berapa? Farad itu adalah bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun at-ta'sib, ialah warisan tanpa ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ia mewarisi jami'ul mal, semua harta. Kadang ia mewarisi baqiyatul mal. Antum lihat ya. Itu namanya ta'sib. Adapun al-fard itu adalah warisan yang sudah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya fulan dapat 1/2 atau fulan dapat 1/4 atau fulana dapat 1/4 atau 1/3 atau 2/3. Itu adalah bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ta'sib itu warisan yang kadarnya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia mewarisi semua harta, jami'ul mal, semua harta. Kadang ia mewarisi baqiyatul mal, sisa dari harta tersebut. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Ada pertanyaan dari Tengku Yulianti, yaitu Ustaz, Hasanallahu ilaikum. Berapa bagian ibnun sesuai fard? Ini menarik. Al-ibn tidak ashabul furud. Dia adalah ashabul ta'sib. Al-ibn ia ashabul ta'sib. Ia mewarisi secara asabah, secara ta'sib. Kadarnya tidak ditentukan berapanya. Bisa dia mewarisi semua harta, bisa juga ia mewarisi sisa dari harta tersebut. Barakallahu fiikum. Ada kembali pertanyaan? Ustaz, Afan Ustaz. Nah, tafadhal. Man ma'i? Hidayat. Nah, tafadhal. Kalau ibn lebih dari satu Ustaz, kalau banyak. Itu bagiannya nanti dibagi rata atau gimana Ustaz? Kalau ibn, kalau sama-sama ibn, sama-sama laki-laki, semuanya dibagi rata. Ya, ibn, kalau sama-sama laki-laki semuanya dibagi rata. Tapi kalau laki-laki perempuan, maka pembagiannya 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Adapun hikmahnya sudah kita jelaskan sebelumnya pada bab kenapa pembagian laki-laki kadang di dalam Islam menjadi agak lebih besar ketimbang bagian perempuan. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Afwan, izin bertanya Ustaz. Hasnul. Tafadhal. Hasnul Ustaz. Tafadhal ya Muhammad Hasnul. Nah, kapan ashabul ta'sib mendapatkan jami'ul mal dan kapan ashabul ta'sib mendapatkan baqiyatul mal Ustaz?
Iya. Syukran barakallahu fiik. Contohnya ya, ini akan anak kasih contoh. Kapan ashabut taksib atau ashabul asabah mendapatkan semua harta, atau kapan ashabut taksib mendapatkan sisa dari harta. Sekarang akan Anda contohkan kapan ia mendapatkan sisa dari harta. Kalau ada seseorang meninggal, ini mayit. Atau mayitah, perempuan meninggal. Dan dia meninggalkan suami. Dan anak laki-laki. Ini suami mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena adanya anak laki-laki. Berarti asal masalahnya 4. Karena ini asobah. Kalau asobah itu nggak dihitung asal masalahnya. Langsung saja. Berarti asal masalah. Assalamualaikum. Sebentar. Kenapa? Kamu lagi operasi? Sama Umi nggak Umi? Nggak dong. Sama Alam, kamu lagi belajar ya? Allah. Afwan ya ikhwah, barakallahu fikum. Berkali-kali ya ada gangguan kepada antum. Afwan. Ya apa-apa Ustaz, ya apa Ustaz. Masih. Nah, terus kita lanjutkan. Berarti asal masalahnya adalah 4. 1/4 dari 4 berapa? 1. Sisanya langsung diambil oleh al-ibn. Namanya asobah. Langsung ia mengambil semua bagian yang tersisa. Itu kalau mengambil sisa. Ini kalau dia mengambil baqiyatul mal. Paham? Kalau dia mengambil baqiyatul mal. Sisa dari harta. Itu pertama. Ini kalau ashabul asabah mengambil sisa dari harta tersebut. Oke, Ustaz, sebelumnya bisa bertanya? Sebentar, Anda lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau asabah mengambil semua harta. Contohnya, ada al-mayyit, laki-laki. Dia meninggalkan al-ibn dan al-akhus syaqiq. Ya kan? Al-akhus syaqiq. Al-akhus syaqiq juga dia menjadi ahlu asabah. Tapi karena al-ibn lebih kuat daripada al-akhus syaqiq, maka al-ibn langsung mengambil semua bagian. Ini namanya asabah. Ini ain ya, atau semua harta. Ini semua harta. Dia ngambil secara taksib. Ini tidak mendapatkan apa-apa karena ia terhalang oleh al-ibn. Ilahuna fahimna ya Hasnul? Nah, Ustaz. Jadi Ibn tadi memahjubkan bagian di akhi syakik sehingga dia tidak mendapatkan warisan. Jadi kalau ibn ini langsung menghajab. Menghajab itu menghalangi si al-akh syakik ini dari harta warisan. Langsunglah dia mendapatkan semua bagian. Begitulah salah satu contoh ahlu asabah atau ahlu taksib mendapatkan semua harta warisan. Barakallahu fiikum. Syukran barakallahu fiik. Nah, tafadhal. Ustaz, mau tanya lagi. Afwan, kalau hartanya habis dibagi sama yang lain, Ustaz. Maksudnya? Terus asobahnya nggak ada sisanya. Berarti ibu nggak dapat, Ustaz? Asobah tidak akan pernah dapat mudarat. Pasti dia akan menghalangi misalnya ahlu farad yang lain contohnya.
Contohnya kalau ada begini, atau contohnya lagi yang lain misalnya, ya. Nah, ini misalnya yang lain ya. Asobah biasanya tidak pernah dirugikan, tidak pernah dapat bagian yang kecil. Contohnya, al-ibn, ada di sini al-ukhtu syaqiqah. Ada al-ukhtu li'ab. Ada al-ukhtu li'ummin. Jadi semuanya ini langsung dihalangi oleh al-ibn. Ini nggak dapat apa-apa, ini nggak dapat apa-apa, ini nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ini ibn. Ibn adalah yang terkuat. Paham ya, ikhwan? Ibn adalah yang terkuat. Jadi semuanya dihajab atau dihalangi oleh al-ibn. Jadi al-ibn mendapatkan semua bagian, semua harta. Al-sobah. Jadi dapatlah semuanya ibn. Kalau ibnnya banyak, permasalahan, bagaimana kalau ibnnya itu banyak misalnya. Ada 5 misalnya. 5. Dan perempuannya ada 3. Nah, siapakah yang bisa menghitung? Nah, berapa kira-kira? Tafadhal. Ada 5 anak laki-laki dan ada 3 anak perempuan. Tafadhal. Siapakah yang bisa menghitung? 3. Hah? Asal masalahnya 3. Berapa asal masalahnya? Karena kita udah bilang bagian laki-laki 2:1 dengan perempuan. Begitupun bagian anak atau saudari atau saudara, pokoknya laki-laki perempuan 2:1. Nah, siapakah yang bisa menjabarkan? Berapakah kira-kira asal masalahnya? Karena ini mereka asobah ini. Asobah bil ghair. Tafadhal, siapa yang bisa menjelaskan berapakah kira-kira fard di sini? Asal masalahnya 13. Kira-kira. Ya, tafadhal. Nah, siapa yang bisa menyujib? Tafadhal. Afwan Ustaz, kalau banat sama ibn, jadi banatnya jadi asabah bil ghair Ustaz. Ya, asabah bil ghair. Anda tanya, kalau asabah bil ghair, terus berapa kira-kira asal masalah antara 5 abna dan 3 banat? Tafadhal, man yujib. Kalau ada yang bisa berarti Masya Allah. Mungkin ada kemajuan yang luar biasa, Masya Allah. Nah, tafadhal. Kita udah bilang laki-laki dari anak perempuan, dari anak itu mendapatkan 2 bagian ketimbang anak perempuan. Berarti 2:1. Tafadhal. Hasnul, aina Hasnul? Hasnul ma'ana atau kharaja? Atau Habibi al-Muzaki, tafadhal. Iya, dapat asobah semua, tapi berapa asal masalahnya? Karena kan kita mau buat asal masalah. Tetap mereka asobah, tapi kita butuh kepada asal masalah. Karena kan hartanya mau dibagi antara mereka ini, antara 3 dan 5 ini. Benar, kata al-ukht Az-Zahra Hasanah, dapat asobah semuanya Ustaz, benar. Tapi pertanyaan, berapa kira-kira asal masalahnya? Karena kita mau bagi nih antara 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kita udah bilang 2:1. Tafadhal. Nah, tafadhal. 13 ya Ustaz. 13. Man yujib? Siapa yang bilang 13 tadi? Wafiq Ustaz. Wafiq, naam. Ahsanta ya Wafiq. Ahsanta ya Wafiq. Berarti 13. Kenapa 13? Karena anaknya dikali 2. Berarti 10. Adapun anak dikali 1.
Berarti 3. Berarti asal masalahnya adalah 13. Nah, dibagilah harta itu menjadi 13. Laki-laki mendapatkan dua bagian, sementara perempuan mendapatkan 1 bagian. Atau begini, Ana ulang lagi. Karena nah, berapakah kira-kira asal masalahnya? Karena mereka juga asobah bil ghair. 14, Ustaz. Apa? 14. Nah, 14. Karena ini dibagi 2. Ini berarti 8, ini 6. Jadi dibagilah kira-kira harta itu menjadi 14. Nah, dikasihlah perbagiannya, satunya buat perempuan, al-akhwat, dan 2-nya untuk laki-laki atau al-ikhwah asy-syaqiqah, al-ikhwah al-asyiqa. Nah, ada pertanyaan? Tafadhal, barakallahu fiikum. Izin bertanya, Ustaz. Nah, tafadhal. Seorang mayat meninggalkan seorang suami dan akhun syakik serta anak dalam kandungan, Ustaz. Anak dalam kandungan ini yang telah diketahuinya mereka kembar, Ustaz. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya ini, Ustaz? Itu masuk dalam kategori namanya babul hamal. Babul hamal akan kita pelajari pada babnya, karena walaupun secara USG misalnya kembar atau laki-laki atau perempuan, tetap harus ditinjau dalam pembagian takdirat, perkiraan-perkiraan yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Karena mengapa? Banyak kasus yang terjadi, katanya kembar, rupanya 1. Katanya laki-laki, rupanya perempuan. Katanya perempuan, rupanya laki-laki. Makanya para ulama membagi perkiraan anak yang ada dalam kandungan tersebut menjadi 6 perkiraan. Kadang ia dikira hidup ya, sebagai laki-laki, kadang ia hidup diperkirakan sebagai perempuan, kadang ia hidup diperkirakan sebagai laki-laki, kadang laki-laki perempuan, kadang perempuan-perempuan, kadang ia dianggap atau diperkirakan wafat. Nanti akan dipelajari pada babul hamal. Qalilan faqalilan. Karena kalau dibahas semuanya sekarang, kalau bagi orang yang sudah pernah belajar mungkin tidak masalah. Tapi kalau semuanya dikalikan atau dipukul rata, takutnya teman-teman yang lain yang belum pernah belajar faraid sama sekali, mereka kewalahan sehingga mereka tidak maksimal dalam memahami pelajaran. Nanti insya Allah akan kita pelajari dalam bab al-hamal. Tafadhal, kalau ada pertanyaan yang terakhir. Ya Ustaz, tadi untuk kasus yang pertama itu Ustaz. Apa itu? Yang pertama itu kalau nggak salah yang al-mayyitah meninggalkan suami sama al-ibn ya Ustaz. Itu kan yang Nah, tadi yang di Ustadz tulis pertama itu kasusnya. Afwan bisa antum ulang kembali karena tadi ada anak-anak ya, jadi Allah mungkin semoga di kesempatan yang berikutnya kita bisa kondusif ya dalam belajar, karena Afwan ada beberapa gangguan hari ini, hujan, banyaknya anak-anak yang keluar masuk, sehingga mungkin Anda tidak akan upload ya ini kayaknya video ini, terlalu banyaknya gangguan sehingga mungkin tidak terlalu kondusif kalau kita tidak terlalu baik kalau kita menguploadnya. Barakallahu fiikum. Apa tadi? Tafadhol bisa diulang kembali? Ya baik Ustadz. Berarti tadi yang Ustadz tulis pertama itu di papan tulis tentang pembagiannya itu ya.
Berarti kemungkinan yang asobah atau mendapat baqiyatul apa namanya? Baqiyatul mal, sisa harta. Baqiyatul mal itu bisa jadi itu lebih banyak daripada yang sudah ditetapkan. Iya, bisa jadi lebih banyak. Jadi biasanya ya ikhwah Tadi barakallahu fikum, kalau asabah itu biasanya lebih kuat daripada ashabul furud. oh jadi justru lebih banyak dapatnya Ustaz ya. Tafadhal wasil karena tadi ada anak-anak ya. Tafadhal. Baik Ustaz. Jadi memang seperti itu ya Ustaz ya. Jadi satu misalnya sudah mendapat al-fard ya. Kemudian satu lagi dapat asobah, dan asobah ini berarti Siapa itu? bisa jadi lebih banyak. Tadi contoh yang pertama kasusnya Suami bisa dan dicontoh anak. Suami dan anak misalnya. Iya. Biasanya kalau asabah itu mereka mendapatkan bagian yang paling banyak biasanya. Jarang kalau ada asabah yang paling dikit. Namanya asabah adalah mereka mendapatkan warisan yang tidak terbatas. Sementara ashabul furud mereka mendapatkan bagian yang terbatas. Biasanya mereka mendapatkan sesuatu yang lebih banyak atau lebih utama daripada ashabul furud. Nah, tafadhal yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Tafadhal Ahmad. Tafadhal Ahmad. Takallam. Silakan ya Ahmad berbicara. Ya, tafadhal Ahmad. Nah. Ya mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Nah. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ahmad. Mana yang kuat? Ibnu akhin syakik atau Ya. al-akh li abin? Yang paling kuat adalah ibnu al-akh syakik. Tafadhal. Siapa tadi yang ingin bertanya? Bahrul atau yang lain? Afwan, tidak terdengar suaranya. Baik Ustaz, Bahrul mau tanya Ustaz. Tafadhal. Kalau tadi yang ada bagian taksib Ustaz, bagian taksib itu kan dia terkadang dapat bagian, terkadang juga kan kalau kehabisan dia nggak dapat juga kan gitu Ustaz. Tidak ada namanya ashabul asabah tidak mendapatkan bagian. Pasti mereka dapatkan bagian, minimal mereka menghalangi ashabul furud sehingga mereka mendapatkan bagian yang lebih besar daripada ashabul furud. Gitu Ustaz. Contohnya Kemudian, ibn tidak pernah namanya ibn tidak dapatkan warisan, bahkan mereka lah yang menghalangi sebagian besar daripada para ahli waris. Contohnya al-ibn menghalangi al-ikhwah wal akhwat. Al-ibn menghalangi al-a'mam. Al-ibn menghalangi al-a'mam syakik, al-asyiqa, atau al-a'mam li abin. Semuanya itu dihalangi oleh al-ibn. Jadi ataupun misalnya al-akh syakik. Al-akh syakik kadang dia tidak dapat apa-apa kalau ada yang lebih kuat. Makanya nanti akan kita pelajari, misalnya ada beberapa ahli waris misalnya. Misalnya ada pihak anak, pihak al-ikhwah, pihak al-a'mam, atau pihak yang lainnya, az-zawj. Manakah di antara mereka yang lebih kuat? Nanti akan kita pelajari, namanya al-jihatul aqwa, ditinjau manakah di antara mereka yang lebih berhak menerima warisan. Karena nggak semua orang dapat warisan. Karena walaupun Ustaz, rupanya al-warithunnya semuanya ada Ustaz. Dari paman, mau anaknya, mau al-ikhwah. Rupanya ada namanya ini ada namanya al-ibn. Maka semuanya terhalang. Al-a'mam, al-ikhwah, wal-ikhwan, wal-akhwat, al-abna, lil-a'mam, semuanya terhalang. Jadi anak-anaknya paman, mau paman, semuanya akan terhalang dengan wujudnya anak laki-laki.
Nah, jadi nggak usah bingung kan nanti kalau bertanya Ustadz, bagaimana kalau semua ahli waris ada semuanya Ustadz? Artinya hidup. Manakah di antara mereka yang pertama kali dapat warisan? Yang pertama kali ditinjau adalah al-bunuwah, arah dari anak. Atau setelahnya al-ubuwah, ditinjau dari arah bapak. Kemudian al-ukhuwah. Kemudian al-amam, al-umumah. Jadi yang pertama kali yang paling kuat adalah al-bunuwah, arahnya anak. Yang kedua al-ubuwah, orang tua. Yang ketiga al-ukhuwah, dari pihak saudara. Setelahnya baru al-umumah, pihak paman dan pihak yang lain, dan pihak al-mu'tiqah atau al-mu'tiq. Jadi ada pihak-pihak yang didahulukan. Jadi enggak semuanya dapat warisan walaupun semuanya hidup. Ada yang menghajab, yang menghalangi, dan ada orang-orang yang terhalangi. Barakallahu fiikum. Nah, ada Boleh nama Ustaz? Nah, tafadhal. Ustaz, kan pembagian itu ada yang ashabul furud, ada orang yang mendapat bagian karena ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tadi taksib, tidak ditentukan tetapi ditentukannya dengan sisa, kan gitu, asobah. Sisa atau Kemudian semua harta. ada ya satu lagi apa itu masih lingkungan keluarga tapi nggak dapat apa bahas itu dawil arham. Nah itu gimana? Dawil arham nanti akan dipelajari pada hukum asal. Dawil arham mereka tidak mendapatkan warisan. Tapi para ulama menjelaskan di sana kalau tidak ada lagi namanya asobah, sana asobah tidak ada. Dan dawil arham bisa diwariskan kepada mereka harta tersebut. Itu akan dipelajari pada bab-bab terakhir. Dan itu juga masih menjadi khilaf di antara para ulama. Tapi tetap itu akan dibahas dalam bab faraid. Dawil arham. Nah, syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Mungkin sedikit lagi, Ustaz. Ya. Ada sedikit pertanyaan. Ya, tafadhal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya yang asobah itu tidak mungkin tidak mendapatkan bagian. Tapi bagaimana jika kasusnya, kecuali kalau ada sama-sama asobah. Kalau ada sama-sama asobah, ditinjau yang paling kuat. Contohnya ada ibnun dan akhun syakik. Berarti yang dapat adalah ibnun. Adapun akhun syakik atau al-am atau al-akhun li abin, maka mereka tidak mendapatkan warisan. Tapi jauh dengan yang paling kuat. Tapi ada beberapa kasus yang ana temukan, Zat, bahwasanya dia asobah sendirian, tapi tidak dapat bagian, Zat. Mungkin contohnya si mayat meninggalkan zauj, kemudian ukhtun syakik, kemudian ukhtun li'ab, dan ikhwah li'um. Yang mana yang menjadi asobah bin nafsi di sini cuma sendirian, yaitu akh li'ab. Tetapi akh li'ab tidak mendapatkan bagian karena sudah hartanya kehabisan sama ashabul. Ya kan secara umum yang paling kuat kalau al-ibn itu pasti mereka akan mendapatkan. Adapun ada namanya nanti akan kita bahas namanya al-akh al-mubarak atau al-akh al-mash'um. Kadang itu mereka tidak mendapatkan warisan. Contohnya kalau misalnya contohnya gini ya. Ini ana perluas dikit ya. Kadang ashab al-asobah mereka tidak mendapatkan warisan. Al-mayyit atau al-mayyitah. Dia meninggalkan az-zawj. Dan dia meninggalkan al-ukhtu
al-ukhtu syakik, dan dia meninggalkan al-ukhtu li abin. Di sini ini bagiannya setengah, ini bagiannya setengah, ini bagiannya 1/6. Asalnya begini, al-ukhtu li abin, kalau dia bersama ukhtun syaqiqah dan ukhtun syaqiqah ini sendiri, nanti akan kita pelajari ya, ini bagi yang udah pernah belajar ya. Ini akan mendapatkan 1/6. Tapi kalau ada tiba-tiba di sini al-akhus syaqiq, al-akhus syaqiq, afwan al-akh li abi maksudnya. Afwan al-akh li abi misalnya. Al-akh li abi. Ini kan asobah nih antara dua orang ini. Namanya asobah bil ghair. Asobah. Berarti udah selesai. Asobah ya, ini ain. Asobah nih. Al-asobatu bil ghair. Bil ghair. Ini awalnya yang asalnya ukhtun yang mendapatkan 1/6 kalau dia min ashabil furud. Tapi gara-gara ada saudaranya yang laki-laki, al-akh li abin, maka mereka mendapatkan asobah. Maka asobah di sini kadang dia yadur, memberikan sesuatu yang tidak baik kepada orang-orangnya. Jadi di sini berarti asal masalahnya 2 sama 2, berarti masalah 2 karena dia tamasul. Bukan begitu? Tamasul. Ini 1 dan ini 1. Adapun ini udah selesai, udah habis. Berarti mereka tidak mendapatkan. Memang ada di beberapa keadaan asobah itu mereka tidak mendapatkan. Tapi yang Anda maksud tadi adalah kalau misalnya itu yang paling kuat, contohnya anak, mereka tidak pernah dihalangi atau tidak pernah mendapatkan bagian yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi kalau misalnya asobahnya itu berupa anak atau al-abna ma'al banat, maka mereka tidak akan pernah namanya mendapatkan kemudorotan. Tapi kalau asobahnya berupa yang lain, contohnya al-a'mam atau asobahnya berupa al-ikhwah, itu kadang bisa mewarisi tidak dapat warisan atau mereka mendapatkan warisan yang lebih sedikit daripada ashabul furud. Tapi kalau ashabul asobahnya berupa bapak atau anak, mereka tidak pernah mendapatkan bagian yang terkecil daripada ashabul furud. Adapun ikhwah dan a'mam, kadang mereka mendapatkan bagian, kadang mereka mendapatkan bagian yang kecil, kadang mereka tidak mendapatkan bagian. Barakallahu fikum. Soalan antum sangat wajih dan sangat jeli dan fokus. Semoga itu juga mendapatkan penerangan, memberikan penerangan kepada teman-teman yang lain. Barakallahu fikum. Manis soal, manis sa'il, Ahmad. Alaysa kadzalik atau Bahrul? Tadi yang nanya siapa? Ahmad ya? Ahmad. Ya, Ahmad. Barakallahu fiik ya Ahmad. Kadang yang Anda ulang kembali, kalau asobah yang berupa al-ubuwah wal bunuwah, mereka tidak pernah sama sekali dirugikan atau tidak pernah diberikan kemudorotan. Tapi kalau asobah yang lain, menjihah dari arah al-ukhuwah, saudara, atau asobah dalam artian dalam jihah arah al-a'mam, al-umumah, maka kadang asobah itu bisa mendapatkan bagian yang kurang menguntungkan. Barakallahu fiik. Insyaallah. Masyaallah. Barakallahu fiikum ya Ustaz. Fiikum barakallah. Kayaknya udah cukup ya. Insyaallah. Jazakumullah khair atas Nah.
Mungkin bisa di-upload aja nih Ustaz di YouTube biar bisa diulang kembali Oke. pelajarannya. Baik. Nggak apa-apa, Ustaz. Jazakumullah. Ustaz. Nah, upload aja karena tadi ada beberapa gangguan. Yang pertama tadi mic-nya habis baterai, habis cas, dan lagi hujan, pintunya sering terbuka ya, terbuka, anak bolak-balik tutup pintu. Dan ada lagi masalah tadi anak-anak yang bolak-balik. Tapi nggak apa-apa, semoga apa yang kita paparkan pada sore hari ini bisa menambah pemahaman antum, atau menguatkan pemahaman antum bagi yang sudah paham. Dan ucapkan kepada antum, jazakumullah khairan atas ihtimam antum, dan semoga semua antum atau semua yang hadir di sini atau kebanyakan antum bisa memahami ilmu faraid. Dan jikalau ada pertanyaan, tafadhal tanyakan. Dan jikalau ada hal-hal yang kurang, khususnya pertemuan yang ada pada hari ini, karena mohon maaf, karena ini di luar kendali ya, di luar prediksi. Tapi nggak apa-apa, alal aqal qad hawalna, kita udah berjuang dan berusaha, semoga apa yang kita ambil hari ini bisa bermanfaat bagi antum dan bagi ana khususnya. Barakallahu fiik. Nah, ucapkan kepada antum jazakumullah khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.